Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Heriwan Pratama dari kelas Sistem Informasi 1B. Di sini saya akan menjelaskan sebuah algoritma, yaitu algoritma yang bernama Multiply Feedback Queue. Lalu yang akan kita bahas mengenai Multiply Feedback Queue itu ada tentang pengertiannya, keunggulan, penerapan, dan juga contoh soal. Oke, pengertian MFG yaitu algoritma yang memungkinkan proses untuk berpindah antrian berdasarkan prioritas dan panjang waktu penggunaan CPU. Algoritma ini juga bisa dibilang perpaduan antara FCFS dan juga round robin, namun memiliki beberapa kuantum. Algoritma ini dapat dikonfigurasi dengan menentukan jumlah antrian, algoritma penjalan setiap antrian, aturan pemindahan proses antar antrian, dan antrian yang dimasuki proses baru. Untuk keunggulannya, yaitu yang pertama, adaptasi terhadap berbagai jenis proses. Yang kedua, ada pendekatan dinamis dan fleksibel. Yang ketiga, efisiensi untuk sistem multi tugas. Oke, untuk penerapan MFQ ini, yaitu bila diketahui Q1 sama dengan 5, lalu Q2 sama dengan 8. Q itu kuantum ya teman-teman. Dan juga Q3, harus kuantum ya. kayak kayak apa namanya kloter gitu ya. Untuk Q3-nya itu FCFS, proses yang masuk. Bila dalam Q1 proses belum selesai, maka proses akan dialihkan ke Q2. Dan bila masih belum selesai juga, maka akan dialihkan lagi ke Q3. Dalam sistem operasi modern, manajemen server cloud, router jaringan, hingga perangkat seperti smartphone untuk menangani berbagai jenis proses dengan efisien. Contohnya dalam sistem operasi, proses interaktif seperti aplikasi yang sedang digunakan diprioritaskan di antrian atas untuk memberikan respon cepat. Sementara proses latar belakang seperti sinkronisasi data dipindahkan ke antrian ke antrian prioritas lebih rendah. MFQ juga digunakan di router jaringan untuk memprioritaskan lalu lintas penting seperti panggilan VoLTE atau video streaming dibandingkan unduhan besar yang tidak mendesak. Dengan kemampuan dinamisnya, MFQ menjaga keseimbangan antara respon, throughput, dan efisiensi pada berbagai jenis sistem. Itu contoh soal. Ini yang kita cari adalah average waiting time dan average turnaround time. Yang diketahui di proses ini P1 atau proses 1 itu arrivalnya 0, burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, dan kalian bisa baca lah. Dan yang diketahui juga Q1-nya itu 5, Q2, sorry itu nggak ketulis, itu 8, Q3 itu FCFS. Oke, sebelum kita cari waiting waiting time sama turnaround time, kita juga harus bikin yang namanya gencar. Itu bisa dibikin seperti ini. Oke. Karena proses pertama datang di waktu nol, jadi kita tulis nol pertamanya. Lalu P pertama datang dengan burst time 12. Namun ingat, kuantum satu, karena ini masih kloter pertama, jadi kita masih pakai kuantum satu, yaitu kuantum satunya itu 5. Jadi batas untuk pengerjaannya, meskipun burst time-nya ini P1 ini 12, tapi kita batasi hanya 5 5 jam lah ya, hanya 5 jam. Jadi sampai 0 sampai 5. Oke, setelah 5, meskipun P1 ini belum selesai, kita alihkan yang ke P2, kita masukin P2, dan juga karena ini masih kloter pertama, jadi masih pakai Q1, jadi kita batasi um, 5 saja. Jadi, oke, jadi 8 dikurangi 5, yaitu sisa 3. Oke, ini 10.
Lalu untuk selalu setelah itu P3 masuk itu dengan burst time 15. Namun ingat ya, kita masih pakai Q1, jadi dikerjakan eh, dia hanya dikerjakan 5 waktu atau 5 jam atau 5 poin lah. Jadi 10 tambah 5, 15. Oke, lalu proses 4 masuk sama seperti tadi, 5, 15 tambah 5, 20. Lalu P5-nya masuk, 20 tambah 25. Nah, karena ini first time-nya 5, P5, P5 first time-nya 5. Jadi, dan kuantum kita 5, jadi P5 bisa kita anggap tuntas. Oke, karena kloter pertama sudah masuk semua prosesnya, kita lanjut di kuantum kedua, atau Q2, kloter 2. Nah, P1 masuk, karena tadi P1 berstanding bahkan 5, jadi hitungannya 12 dikurangi 5. 12 dikurangi 5 itu kan sama dengan 7. Nah, dan kuantum dan Q2-nya itu 8. Nah, ini bisa kita tuntaskan sekarang. Kita tuntaskan sekarang karena sisa burst time-nya itu kurang dari 8. Meskipun sama dengan 8 pun juga bisa selesai. Jadi karena burst time-nya kuantumnya 8 dan 7 juga kurang dari 8. Jadi 25 kita tambahkan dengan 7. Ya, 7 itu sisa dari burst time P1 yang sudah kita kurangi Q1 tadi. Jadi 25 tambah 7 hasilnya 32. Setelah itu P2 masuk, yang tadi 8 sudah kita kurangi 5 dari sisa 3 karena kuantumnya 8 masih memenuhi syarat. Jadi sisa waktunya kita masukkan. Jadi 32 ditambah 3 mestinya 35. Lalu untuk P3 masuk karena sudah kita kurangi 5 tadi. Jadi 15 kurangi 5 20. Habis itu sisanya kan 10 ya. Dan Q2, sorry itu udah tulis dulunya. Q2-nya itu ada 8. Jadi meskipun ini sudah kloter 2, tapi P3-nya masih belum bisa tuntas. Tapi nggak apa-apa, kita kita ambil 8. Jadi itu 10 dikurangi 8, hasilnya 2. Jadi sisa persennya P3 itu 2. Oke, ini kita tambahi proses dulu di waktu yang terakhir. Ini 35 ya. 35 ditambah 8 sama dengan 43. Oke, setelah itu P4-nya masuk. P4-nya itu masuk. Tadi karena 11 sudah dikurangi 5, jadi hasilnya 6. Dan itu kurang dari kuantum 2. Jadi bisa kita masukkan semua berstemnya yang tersisa. Jadi 6. Lalu 43 ditambah 6 itu 49. Oke, kita tulis 4, P4 dulu. Oke, 49. Habis itu masuk proses yang terakhir, yang kloter terakhir atau Q3, yaitu FCFS. Karena yang tersisa hanya burst time dari P3, jadi kita masukin P3 saja, langsung masuk P3. Sisa dari penjumlahan dikurangi Q1 dan Q2 itu 2, kan 15 dikurangi 5, lalu dikurangi 8, hasilnya 2. Jadi kita masukin semua berstang tersisa ke dalam chartnya. Jadi 49 ditambah 2 itu 51. Oke, setelah itu kita sudah ketemu yang namanya completion time. Yang ini, yang ini ya, waktu terakhir setiap proses. Lalu kita bisa mencari yang namanya waiting time, yaitu completion time dikurangi arrival time dikurangi burst time. Ini P1. Ini untuk waiting time P1-nya itu completion time-nya kan di 3 jam ke 32.
karena di setelahnya ini sudah tidak ada yang namanya P1 lagi. Jadi ini proses terakhir, proses terjadi, proses terakhir terjadinya proses satu di sini 32 dikurangi arrival time-nya 0, kita masukkan dikurangi 0, lalu dikurangi burst time-nya yaitu 12, jadi hasilnya 20. Caranya sama, ke bawah juga, P2, P3, P4, P5, caranya juga sama kayak P1. Setelah itu kita bisa mencari namanya eh, average waiting time. Oke, seperti ini caranya, yaitu total seluruh waiting time itu dijumlah jadi 20 ditambah 25 ditambah 33 ditambah 33 lagi ditambah 12. Hasil lalu dibagi dengan seluruh jumlah prosesnya. Jumlah prosesnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita bagi 5. Oke, sama dengan itu sudah saya total sendiri. Hasilnya sudah ditemukan yaitu 123. Kita bagi 5 yaitu hasilnya 24,6. Oke, selanjutnya kita mencari yang namanya TAT. Kita cari turnaround time-nya. Itu karena kita sudah menemukan hasil dari waiting time-nya. Nah, tadi bisa ditambah dengan burst time-nya. Oke, seperti ini. Jadi ini TAT dari masing-masing proses. Jadi ini TAT-nya P1 itu 20 sama dengan 20 ditambah 12. 20 sudah kita dapat dari yang sebelumnya, waiting time sebelumnya, yaitu 20, kita tambah dengan burst time-nya 12. Jadi 20 tambah 32, itu hasilnya 32. Yang bawahnya juga, caranya juga sama, karena 20, 25, 33, 33, 12, itu hasil dari waiting time yang sudah kita cari tadi. Oke, sudah setelah kita mencari semua turnaround time-nya, kita bisa nyari yang namanya average turnaround time-nya. Caranya hampir sama kayak tadi, cuma yang seluruh jumlah waiting time itu kita ganti turnaround time-nya semua aja. Jadi total jumlah turnaround time-nya itu dibagi dengan seluruh jumlah proses, yaitu 5. Nah, itu sudah saya total, seluruh TAT-nya itu 174. Lalu kita bagi 5, hasilnya adalah 34,8. Oke, ini adalah tampilan seluruh dari tabelnya bila diisi semua. Sudah ada completion time, waiting time, turnaround time-nya, dan nilai-nilainya, serta average-nya di yang di bawah itu. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun salah tingkah dari saya. Terima kasih.